Tapi kalau gout serangannya intens, mendadak, dan ciri khas lainnya adalah dia munculnya tengah malam. Ya, kalau kata pasien saya paling enak nih kalau sama dokter Santi dikasih tahu bagaimana caranya bisa nakal. Iya, tapi nakal-nakal dikit nggak apa-apa lah dok, daripada nggak bisa makan. Kan seafood kan, Iya. aduh, apalagi mereka yang doyan seafood, tapi mereka asam urat sedikit, ya iya kan? Atau mungkin sedikitnya apa? Cuma lihat-lihat dulu di kepitingnya, lihat dulu deh, nggak usah makan dulu gitu. Sebenarnya lihat-lihat siapa yang bayar sih. Oh, Bayar gitu ya. sendiri jangan makan gitu kalau dibayar. Mahal sih ya dok ya. Iya. Bercanda ya, bercanda. Nggak apa-apa dok, bercanda yang penting makan, enak. Iya, bukan bercanda yang penting nggak usah bayar. Oh iya, ditraktir kan? Jadi kembali ke segmen sebelumnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu ini gout atau bukan. Jadi kembali tadi sudah sedikit sekilas ya, sekarang yang banyak-banyaknya gitu, yang jelasnya. Nah, pada gout pertama dia menyerang sendi. Jadi kalau yang bengkaknya bukan di sendi itu bukan gout. Kemudian kedua di daerah sendi itu terlihat bengkak, merah, nyeri luar biasa. Itu kalau kata pasien-pasien saya, dok ini senggol bacok nih dok. Bahkan kalau kena selimut aja, selimut atau kain Nyeri tipis langsung aja, ya. itu sakitnya luar biasa. Jadi buat sahabat Sonora yang merasakan gout, saya bisa merasakan penderitaan Anda. Itu sakit banget ya. Kemudian daerah yang bengkak merah dan nyeri itu kalau diraba itu akan terasa hangat. Kemudian ciri khas berikutnya adalah serangan terhadap gout ini, serangan pada gout ini timbulnya mendadak. Jadi kalau bisul kan pelan-pelan ya, dikit-dikit tambah lama, tambah gede, timbul, tambah bengkak, tambah merah, tambah sakit gitu. Iya. Tapi kalau gout serangannya intens, mendadak, dan ciri khas lainnya adalah dia munculnya tengah malam. Udah kayak santet gitu ya, munculnya malam-malam. Jadi dia munculnya tengah malam sampai dini hari, dan sakit luar biasanya itu bisa bertahan sampai beberapa jam, 12 jam bisa. Kemudian secara berangsur-angsur nyerinya itu akan berkurang sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu, kemudian bisa hilang sendiri. Ya, bisa hilang sendiri. Iya. Ini tapi maksudnya tentunya lebih menyenangkan kalau ke dokter ya, langsung dikasih obat, dibantu untuk meredakan inflamasinya, meredakan radangnya, meredakan penyakitnya, meredakan nyerinya, jadi bisa jalan. Kalau enggak sakitnya tuh luar biasa sehingga pasiennya tuh untuk berjalan aja tuh susah gitu. Ini obat-obat bebas atau harus dari dokter, resep dokter? Sebetulnya sebaiknya ke dokter dulu untuk dilihat dulu ya. Bener, iya ini bener gout atau tidak. Atau tidak. Terus takutnya ntar udah gout, ternyata bisul. Bisa aja dokter. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora. Ini Ibu Haji Yeti di Cawang. Kalau telapak kaki yang sakit, apakah ada hubungannya dengan asam urat? Bagaimana nih, Dokter Santi? Iya, selamat malam Ibu Yeti. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Ibu Yeti. Kalau untuk telapak kaki, hampir pasti bukan gout, karena telapak kaki kan bukan sendi. Ya. Kemudian itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua, sebetulnya penyakit gout itu lebih sering menyerang pria, dan gejala awalnya pada pria itu usianya lebih muda, antara 30, 35, 40 dia udah mulai kena serangan yang pertama kali. Tapi bukannya muda juga kena, Bu? Kalau anak muda juga kan bisa kena juga asam urat kan? Jarang. Oh, jarang ya. Tapi jarang. Bisa kena juga ya. Bukan asam urat ya, gout ya. Karena asam urat gout meningkat, ya. Asam urat meningkat itu bisa kemana-mana. Yang paling menderita itu kalau asam uratnya itu dia bisa berkumpul, kemudian membentuk kristal yang bentuknya kayak apa ya, jarum-jarum tajam gitu. Dan ngumpulnya kebetulan mereka arisannya di sendi gitu. Nah, kristal asam urat inilah yang menyebabkan nyeri pada sendi. Nah, kristal asam urat
nggak cuman arisan di sendi, mereka juga bisa arisan di bawah kulit. Oh gitu. Kalau dia ngumpulnya di bawah kulit, itu biasanya tidak menyebabkan penderitaan, hanya mungkin secara kosmetik, secara tampilan agak ya kurang nyaman dipandang gitu. Nah, tempat-tempat yang favorit itu adalah di daerah telinga ini loh, telinga kita kan ada melingkar-melingkarnya. Nah, dia di daerah melingkar-melingkarnya itu. Atau di bawah kulit dimanapun, bisa di lengan, bisa di kaki gitu. Di bawah kulit dia bentuknya benjolan kecil, warnanya putih kekuningan. Dan itu enggak menyebabkan keluhan apapun. Atau si kristal asam uratnya ini bisa berkumpul rame-rame membentuklah batu di saluran kemih. Jadi bisa jadi batu ginjal, batu kandung kemih, dimanapun mereka bisa bersarang. Oke. Ya, jadi asam urat meningkat itu bisa kemana-mana. Salah satunya adalah ke gout.